Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan tentang kisah kehidupan yang diambil dari kisah nyata. Namun, apabila ada kesamaan, nama, tempat, dan kejadian, kami mohon maaf. Cerita ini berasal dari sebuah kampung yang bernama Kampung Karangmulia, yang berasal dari Kabupaten Jawa Tengah. Diceritakan ada seorang nenek tua yang bernama Lastri. Dia adalah seorang nenek-nenek kaya raya di kampung tersebut. Nenek Lastri yang sangat bergelimangan harta dan mempunyai rumah mewah di kampungnya. Gimana tidak, Nenek Lastri mempunyai persawahan dan perkebunan teh berpuluh-puluh hektar yang digarap orang lain. Namun Nenek Lastri tidak lagi mempunyai suami dikarenakan tinggal oleh suaminya sejak 10 tahun yang lalu. Gimana tidak, Nenek Lastri sangatlah galak terhadap suaminya dulu, yang membuat sang suami tidak betah dan menceraikan Nenek Lastri. Sawah yang luas, yang pastinya Nenek Lastri mempunyai pegawai yang membantu di perkebunan dan persawahannya. Dan dari sekian banyak pegawai, ada salah satu pegawai yang masih muda dan tampan, yang bernama Doni. Ia adalah sopir yang suka membawa hasil dari perkebunan teh milik Nenek Lastri. Dan singkat cerita pun, entah apa yang ada di pikiran Nenek Lastri, sehingga bisa jatuh cinta terhadap Doni. Perlu diketahui, Doni adalah seorang laki-laki tampan, sudah mempunyai istri, tapi belum dikaruniai anak. Doni bersama istri, yang hidupnya serba kekurangan, cuma mengandalkan hasil dari mengangkut hasil perkebunan milik Nenek Lastri. Dan istri Doni pun selalu menuntut lebih terhadap suaminya karena istrinya dulu adalah mantan bos terkenal yang sudah lama bangkrut karena terlalu menghambur-hamburkan uang. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kini sang nenek semakin mendekati Doni. Doni pun menyadari hal itu. Kini Doni mulai mencari kesempatan dalam kesempitan hal tersebut. Tak butuh waktu lama, sang nenek pun mengungkapkan isi hatinya terhadap Doni. Tanpa berpikir panjang, Doni pun langsung menerima cinta dari sang nenek. Keanehan pun terjadi ketika Doni meminta restu terhadap istrinya untuk menikah dengan sang nenek. Doni pun berkata, "Hai dek, bolehkah aku menikah dengan Nenek Lastri?" Sang istri pun langsung menjawab, "Sangat boleh mas, karena tahu sendiri Nenek Lastri sangatlah bergelimangan harta, dan kita pun sangat butuh uang tersebut." Doni pun langsung kaget mendengar perkataan sang istri yang langsung merestui hubungan antara Nenek Lastri dan Doni. "Kalau bisa secepatnya kalian menikah mas," ujar sang istri dari Doni. Singkat cerita, kini Doni dan Nenek Lastri menikah secara agama dan disaksikan oleh banyak orang warga di sekitaran sana. Selanjutnya, Nenek Lastri dan juga Doni hidup bahagia bersama tanpa ada gangguan dari sang istri pertama. Namun, hari demi hari, tuntutan dari sang istri pertama Doni meminta semua kebutuhan kepada Nenek Lastri dan juga Doni. Akhirnya, Nenek Lastri pun marah, menyuruh Doni untuk menceraikan sang istri pertamanya.
Akhirnya, Doni mengabulkan permintaan Nenek Lastri untuk menceraikan istri pertamanya. Tanpa disadari, ketika Doni menceraikan istri pertamanya, akhirnya dia marah besar dan meminta sebuah perceraian itu diakhiri dengan uang. Meminta uang yang banyak untuk kehidupan mantan istri Doni ke depannya. Nenek Lastri pun tak tinggal diam dan tidak segampang itu menuruti semua permintaan yang diucapkan oleh istri pertama Doni. Setelah sekian lama, Doni menceraikan istrinya. Sang nenek berharap mempunyai anak dari Doni. Namun Doni sangat tidak sanggup dan terkejut mendengar perkataan tersebut. Tak bisa dibayangkan, Nenek Lastri ini mempunyai anak lagi. Pasti akan kerepotan karena sudah tua. Singkat cerita, sang nenek pun berkata kepada Doni, "Don, apakah kamu siap mempunyai anak dariku?" kata sang nenek. Namun, Doni langsung menjawab dan menolak permintaan nenek tersebut. Setelah mendengar perkataan Doni, sang nenek pun marah besar dan mengancam bahwasanya akan mencari laki-laki lain untuk mempunyai keturunan darinya. Tak lama berselang, datanglah seorang pria tampan yang bernama Alek. Alek adalah orang suruhan dari mantan istri Doni untuk mendekati Nenek Lastri dan mendapatkan harta Nenek Lastri sebanyak-banyaknya agar mantan istri Doni kebagian jatah. Datang dengan waktu yang tepat, Alek berpura-pura ke rumah Nenek Lastri, menawarkan jasa pekerja untuk mengurus perkebunan teh milik Nenek Lastri. Namun selain itu, Alek juga ada maksud lain memoroti harta dari Nenek Lastri. Seiring berjalannya waktu dan semakin sering Alek datang ke rumah Nenek Lastri, kini sang nenek cinta terhadap Alek yang umurnya tidak jauh beda dengan Doni. Lama-kelamaan, Alek pun mulai merayu-rayu sang nenek, mengatakan cintanya terhadap nenek. Tanpa lama-lama, nenek yang sudah keganjenan menerima cinta dari Alek. Selanjutnya, sang nenek pun berkata kepada Doni untuk merestui hubungan antara dirinya dengan Alek, karena dirinya ingin mempunyai keturunan. Sungguh, nenek tak tahu diri, sudah tua masih saja nakal dan keganjenan. Singkat cerita, kini Alek dan juga nenek menikah. Dan kini di rumah tangga tersebut ada 3 orang, Alek, Doni, dan juga nenek. Sebagai istri, sungguh luar biasa sang nenek yang sudah keriput tinggal menunggu ajal menjemput, kini mempunyai 2 orang suami yang masih muda. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Alek dan Doni kini bekerja sama untuk menyingkirkan sang nenek, dan mereka berdua menguasai hartanya. Ya, ternyata rencana Alek dan Doni berhasil. Kini satu persatu perkebunan milik Nenek Lastri dijual oleh Alek dan Doni. Dan uang hasil penjualan kebun tersebut mereka simpan untuk bekal nanti mencari istri muda lagi. Kini sang nenek semakin hari, perkebunan dan persawahannya semakin sedikit karena dijual oleh Alek dan Doni. Singkat cerita, karena nenek sudah tidak punya apa-apa lagi, akhirnya ditinggalkan oleh 2 orang suaminya. Mungkin itu saja akhir cerita dari perjalanan Nenek Lastri yang mempunyai 2 orang suami. Perlu kita pelajari dan kita renungkan bahwasannya kita tidak bisa semena-mena dengan harta yang ujung-ujungnya membawa luka.
Akhir cerita, saya ucapkan selamat istirahat kepada pendengar dan pendengar setia channel ini. Dan saksikan cerita-cerita selanjutnya tentang kisah nyata dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.